Puji nama Tuhan, kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau pimpin kami, Engkau tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Roh Kudus yang akan buat kami memahami, Roh Kudus yang akan buat kami mengerti, bahkan Roh Kudus yang akan memampukan kami hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan dan renungan firman Tuhan di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya yakin saudara tidak bisa menghitung berapa kali saudara melakukan tindakan ini, yaitu tindakan atau aktivitas bercermin. Ya, setiap kita pasti tiap hari kita melihat cermin, kita bercermin. Bahkan tadi saya sampaikan terkadang kita lupa sehari kita melihat cermin, bahkan sampai saat ini kita berapa kali melakukan aktivitas ataupun kegiatan tindakan bercermin itu. Ada begitu bangun tidur sudah langsung melihat cermin, di kamarnya ada cermin. Ya, dari kamar mandi, di kamar mandi kita melihat cermin, cuci tangan depan ada cermin, kita lihat cermin. Ya, kita mau berangkat kerja, kita juga lihat cermin. Seringkali bahkan di kantor kita juga lihat cermin. Di kendaraan, di tempat umum kita juga terkadang bercermin. Sering sekali kegiatan atau aktivitas bercermin itu kita lakukan. Yang mungkin kita perlu renungkan adalah ketika kita bercermin, apa sih yang kita lihat, fokus kita ke apa dari diri kita. Maksud saya seperti ini, ketika kita bercermin, yang kita lihat apakah itu kelebihan kita atau kekurangan kita. Memang cermin sebenarnya berfungsi untuk kita melihat diri kita dan harapannya bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi yang perlu kita renungkan, kita mau lihat pada diri kita masing-masing. Ketika kita bercermin, kita lebih fokus melihat kelebihan ataupun kekurangan kita. Saudara, mungkin atau sebagian ada banyak yang orang ketika bercermin lebih suka melihat kelebihan. Itu kenapa kadang-kadang orang suka bercermin ketika sudah menggunakan pakaian yang spesial, sudah berdandan, sudah rapi. Di situ dia akan semakin senang ketika bercermin. Kenapa? Karena yang dilihat adalah penampilan yang sudah baik, yang sudah cakep. Atau ketika menggunakan pakaian-pakaian khusus, mau ada acara-acara tertentu, itu juga akan semakin sering dan semakin suka kita bercermin. Kenapa? Karena kita melihat kelebihan kita. Tapi terkadang kita nggak suka bercermin pada saat kita sadar bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik dan tidak cakep secara penampilan. Ya, mungkin rambut kita sedang tidak rapi, muka kita sedang tidak bersih, mungkin kita tidak terlalu suka untuk bercermin. Itu kenapa ada peribahasa yang mengatakan buruk muka cermin dibelah. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang melihat cermin ingin melihat kecakapan ataupun kebagusan, kebaikan dari dirinya. Ketika didapati ternyata tidak bagus, tidak terima hal itu. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari juga tanpa kita sadari kita sering melakukan hal yang sama, yang serupa seperti pada saat kita bercermin. Ketika kita melihat diri kita, kita lebih suka melihat hal yang baik dari diri kita dan sulit menemukan hal yang buruk dari diri kita. Sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, kita bisa lebih mudah menemukan kekurangan, lebih mudah menemukan kejelekan ataupun kesalahan dari orang lain. Tetapi ketika kita mau melihat diri kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kadang-kadang kita nggak bisa melihat hal itu. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-3, Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Tuhan Yesus pun melihat pada saat itu ada orang-orang Farisi yang lebih suka menghakimi orang lain karena melihat kekurangan, melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan yang ada pada dirinya
sama sekali dia tidak bisa sadari dan sama sekali dia tidak bisa mengerti. Itu kenapa akhirnya Tuhan Yesus menyebut orang-orang itu sebagai orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena orang-orang tersebut lebih suka melihat kesalahan, kekurangan, kejelekan orang lain, tetapi melihat kekurangan, kesalahan diri sendiri tidak bisa melihat. Dan kecenderungan orang yang seperti itu, kecenderungan orang yang suka melihat kesalahan orang lain dan tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri, kecenderungannya adalah menjadi hakim bagi orang lain. Itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh menghakimi orang lain. Dalam perikop ini sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi, kita nggak boleh menilai, bukan. Tetapi penekanannya adalah ketika kita mengkritisi harusnya menggunakan standar yang sama. Standar yang kita gunakan untuk mengkritisi orang lain juga harusnya kita gunakan untuk mengkritisi diri sendiri. Kadang-kadang standarnya beda. Orang lain kita kritisi, tapi diri kita nggak lakukan. Itu yang Tuhan Yesus menyebut sebagai orang-orang munafik. Jadi siang hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya kita bukan hanya belajar melihat kesalahan orang lain, tapi kita juga belajar menilai dan melihat kesalahan diri kita. Kita memperbaiki diri ketika kita sadar kesalahan dan kekurangan kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang Kau sebut sebagai orang munafik, karena kami terlalu fokus kepada kesalahan dan kekurangan orang lain, tapi tidak bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, jika kami selama ini melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami masih melakukan kemunafikan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.